Ya, pemirsa, pemerintah akhirnya memutuskan untuk kembali memperpanjang restrukturisasi kredit karena sejauh ini pemerintah menilai dampak dari pandemi COVID-19 ini juga belum mereda. Dan kita akan langsung saja membahas topik menarik ini bersama dengan rekan Mangi Veracong. Halo, selamat siang Mangi. Iya, halo, selamat siang, Pras. Ya, apa kabar Anda hari ini? Iya, terima kasih, saya baik. Baik, mungkin bisa dijelaskan begitu hasil riset yang sudah Anda lakukan terkait dengan adanya upaya begitu dari Otoritas Jasa Keuangan untuk memperpanjang lagi ini pelonggaran restrukturisasi kredit bagi debitur kaitannya dengan pandemi COVID-19. Iya, baik, terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Ya, pemirsa, masih melambatnya pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2020 ini akhirnya membuat pemerintah untuk melakukan langkah-langkah demi menyelamatkan perekonomian dan juga secara tidak langsung ya untuk menolong masyarakat Indonesia sendiri. Di mana sejauh ini juga sudah banyak sekali langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan bansos, lalu bantuan langsung tunai, di mana beberapa waktu lalu pemerintah sempat memberikan bantuan langsung tunai senilai 1 juta rupiah kepada sekitar 26.500 seniman yang ada di Indonesia. Dan memang ada satu hal kebijakan yang memang sedang dibicarakan ya oleh masyarakat, yaitu tentang perpanjangan restrukturisasi kredit, di mana sebenarnya perpanjangan restrukturisasi kredit ini ya awalnya akan berakhir di tahun 2021, namun akhirnya pemerintah kembali memperpanjang hingga tahun 2022 yang memang diperuntukkan bagi KPR, lalu kredit kendaraan bermotor, dan juga bagi kredit usaha. Dengan bentuknya itu penundaan pembayaran pokok dan juga penurunan suku bunga. Baik, memang kalau kita cermati dengan kondisi seperti ini, pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut hingga hari ini, detik ini juga begitu Mangi, memang ini menjadi salah satu tantangan juga yang harus dihadapi oleh sektor usaha maupun debitur-debitur yang memiliki piutang begitu ya di sektor perbankan, ataupun bisa dikatakan memang ini dikhawatirkan akan meningkatkan NPL ataupun dari sisi kredit bermasalah dari sektor perbankan sendiri. Tapi karena kita tahu juga ini terkait juga dengan kondisi dari debitur sendiri yang terkena pandemi COVID-19, dan juga kita lihat bagaimana ini mempengaruhi sektor real, karena sektor real juga yang terdampak langsung adanya pandemi COVID-19, sehingga menekan dari sisi kinerja perusahaan ataupun perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik dari sektor UMKM maupun juga badan usaha. Nah, sejauh ini Mangi, tapi kalau kita lihat begitu dengan kondisi seperti ini juga bagaimana langkah-langkah yang perlu dicermati begitu, karena di satu sisi restrukturisasi ini juga sebenarnya menyelamatkan bank dari NPL. Iya, memang sebenarnya langkah yang dilakukan pemerintah ini ya untuk memperpanjang restrukturisasi kredit hingga tahun 2022 ini selain menyelamatkan UMKM juga menyelamatkan perbankan dari kredit macet ataupun NPL. Namun Pras, satu hal yang perlu dicermati nih mengenai kinerja perbankan sendiri, sebenarnya dengan adanya perpanjangan restrukturisasi kredit ini juga secara tidak langsung bisa mempengaruhi profitabilitas dan juga likuiditas dari perbankan. Karena dengan adanya restrukturisasi kredit ini secara tidak langsung dana yang masuk ke dalam perbankan ini akan semakin sedikit, di mana akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas dan juga likuiditas dari perbankan. Contohnya dengan penundaan pembayaran pokok ini ya yang sedang dilakukan, ini juga bisa mempengaruhi profitabilitas dan likuiditas. Namun Pras, ternyata di samping itu sejauh ini langkah yang dilakukan oleh pemerintah juga sudah tepat karena secara tidak langsung bisa menyelamatkan UMKM. Karena memang UMKM ini merupakan salah satu sektor yang terdampak
akibat adanya pandemi COVID-19. Dan beberapa waktu lalu saya sempat menyampaikan bahwa di Indonesia sendiri ini didominasi oleh sektor mikro dan ultramikro, di mana mikro dan ultramikro ini bisa dikatakan belum melek teknologi dan juga digitalisasi. Sedangkan sebenarnya digitalisasi ini merupakan salah satu jalan keluar untuk mempertahankan usahanya di tengah pandemi COVID-19. Dan memang salah satu syarat ya pemirsa dan Pras untuk dapat mengikuti perpanjangan restrukturisasi kredit ini ialah hanya bagi debitur atau UMKM yang memiliki pinjaman di bawah 10 miliar rupiah. Jadi jika di atas 10 miliar rupiah itu tidak bisa. Baik, tapi kalau kita bicara bagaimana dengan likuiditas banknya sendiri ya Mangi, karena kita tahu juga oke lah ada restrukturisasi, memang ini menyelamatkan dunia usaha khususnya dari pelaku UMKM, kemudian debitur yang juga mungkin terkena usahanya begitu dari kaitannya dengan COVID-19. Tapi bagaimana likuiditas dari perbankan, karena memang apabila restrukturisasi ini juga dilakukan berarti ada dana yang harus mungkin terpangkas yang biasanya mereka dapatkan pada saat debitur membayarkan cicilan-cicilan bulanan mereka, tapi dengan adanya restrukturisasi, baik itu tenor yang diperpanjang ataupun pengurangan dari jumlah kredit yang harus dibayarkan, Mangi. Iya, memang perpanjangan restrukturisasi kredit ini akan mempengaruhi dana yang masuk ke perbankan ya, yang artinya kecukupan modal dari perbankan juga akan berkurang. Sedangkan suatu bank kinerjanya bisa dikatakan baik itu jika kecukupan modalnya itu memang besar. Tapi dengan adanya restrukturisasi kredit ini artinya dana yang masuk ke perbankan juga semakin sedikit ya, dan juga ya itu tadi mempengaruhi profitabilitas dan likuiditas. Namun untuk menyiasati hal tersebut tentunya pemerintah juga melakukan langkah-langkah ya untuk menyelamatkan likuiditas perbankan yang ada di Indonesia. Betul, betul. Dan kalau kita bicara memang dari sisi likuiditas kan memang ada juga aturan dari OJK maupun pemerintah sendiri untuk perbankan dalam meningkatkan dana cadangan yang mereka miliki. Sehingga diharapkan ini tidak sampai mengganggu likuiditas dari simpanan dana yang dimiliki oleh perbankan dalam melakukan operasional mereka, dalam memberikan pelayanan juga kepada masyarakat dalam artian nasabah dari bank-bank tersebut. Tapi sejauh ini ada tidak sih bank-bank yang mungkin akhirnya harus terimbas juga dengan adanya restrukturisasi ini? Atau jumlahnya sangat sedikit dibandingkan mereka yang justru masih bisa bertahan hingga saat ini, Mani? Iya, jadi bisa dikatakan sebenarnya tidak semua perbankan ya, ini likuiditasnya terganggu karena adanya perpanjangan restrukturisasi kredit ini. Jadi sebenarnya jika dicermati lebih jauh lagi, bank-bank yang secara tidak langsung terdampak ya adalah bank yang memang target utama untuk debiturnya ini adalah UMKM. Contohnya seperti Bank BRI, lalu Bank BTN dan juga Bank BTPN. Nah, di mana sepanjang semester 1 2020 ini saya ingin memberikan informasi sedikit ya. Untuk Bank BRI ini telah menyalurkan kredit sekitar 900 miliar rupiah, di mana sekitar 78% debiturnya ini adalah UMKM, dan memang artinya untuk BRI ini target utama debiturnya adalah UMKM. Lalu untuk Bank BTN, di mana Bank BTN sejauh ini juga telah bekerja sama ya dengan e-commerce untuk menyasarkan dananya ya kepada UMKM. Namun untuk bank-bank seperti Mandiri dan juga BCA ini bisa dikatakan tidak terlalu terdampak ya, karena memang target utama debiturnya ini bukan UMKM begitu, Pras. Jadi kepada kredit korporasi biasanya kalau kita bicara mengenai Bank Mandiri, kemudian BCA ataupun bank lainnya begitu ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana dengan dana-dana yang mereka dapatkan juga dari pemerintah, kita tahu juga ada dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang juga dititipkan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat melalui kreditnya, dan itu sudah diterima oleh bank-bank BUMN. Akankah ini juga bisa menjadi salah satu sumber pendanaan yang bisa menjaga likuiditas dari bank-bank tadi, Mangi? Iya, memang sejauh ini cara pemerintah ya untuk
menjaga likuiditas bank Oke. itu dengan menggelontorkan dana. Contohnya untuk Himbara ya senilai 30 triliun rupiah yaitu kepada Mandiri, lalu kepada BNI, lalu ada juga kepada BTN dan juga BRI. Di samping itu pemirsa dan Pras, Yep. pemerintah juga telah menggelontorkan dana sekitar 11,5 triliun rupiah kepada Bank Pembangunan Daerah, yaitu untuk Bank DKI, Bank Oke. BJB, Bank Jabar, Bank Jateng, dan juga Bank Sulutgo. Yang Oke. memang sebenarnya hal tersebut dilakukan pemerintah ya untuk menjaga kinerja perbankan dan juga menjaga likuiditas perbankan agar tetap di arah yang positif. Betul, meskipun diharapkan juga dengan adanya dana yang harus disalurkan melalui perbankan tadi bisa ikut menggerakkan juga aktivitas perekonomian dengan dana-dana yang disalurkan, didistribusikan kepada debitur-debitur yang memanfaatkan dana dari pemerintah. Karena diharapkan dengan adanya dana yang tersedia, kemudian aktivitas ekonomi bisa berjalan dengan baik, maka paling tidak pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, masih ada roda perekonomian yang bisa bergerak mungkin dari level-level UMKM, begitu Mangi. Iya betul. Memang kita sebagai masyarakat pun berharap ya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini tentunya bisa menolong sektor UMKM, lalu Baik, bisa menolong para debitur untuk restrukturisasi kredit tadi ya, dan Ya. juga untuk menolong bank untuk menghindari terjadinya NPL atau Betul. kredit macet. Tapi Baik, memang semoga berbagai langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini juga langsung direspon positif ya oleh mereka yang sudah mendapatkan dana, kemudian mereka bisa melakukan aktivitas usahanya sehingga mau tidak mau ada lagi perputaran uang yang berkembang tidak hanya di wilayah ibu kota ataupun kota-kota besar lainnya di Indonesia tapi hingga ke pelosok-pelosok daerah di negeri ini, Mangi. Terima kasih banyak atas laporan dan juga data-data yang sudah Anda sampaikan, Mangi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. iya terima kasih. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kita masih akan membahas sejumlah infografik yang tentunya menarik terkait juga dengan kondisi COVID-19 dan bagaimana dengan penyaluran dana-dana yang harus dilakukan untuk bagaimana juga menggerakkan aktivitas ekonomi dari sisi UMKM maupun dunia usaha secara keseluruhan. Kami segera kembali.